Nama saya Rizky Rizky. Kami dari kelompok 4 akan membuat video penanganan surat masuk dan keluar dengan sistem kartu kendali. Selamat menyaksikan. Pada awal proses surat masuk, kurir memberikan surat kepada resepsionis dan resepsionis menerima surat tersebut. Setelah itu, memeriksa jika ada kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, resepsionis menerima surat tersebut dan kurir memberikan buku ekspedisi kepada resepsionis untuk diparak sebagai pencatatan kurir. Surat yang telah diterima resepsionis diberikan kepada pencatat untuk diproses. Proses pencatatan diawali dengan membuka surat. Dan mencatat informasi yang ada pada surat ke dalam buku agenda surat masuk. Pada buku agenda, pencatatan dilakukan sesuai dengan kolom yang ada. Kolom lampiran diisi dengan lampiran surat. Kolom tanggal diisi dengan tanggal surat. Kolom nomor diisi dengan nomor surat. Dan kolom perihal diisi dengan perihal surat. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan kartu kendali sebanyak 3 lembar. Dalam kartu kendali, bagian indeks diisi dengan jenis surat. Bagian kode diisi kode surat sesuai indeks. Kemudian lingkari huruf M karena surat tersebut ialah surat masuk. Selanjutnya, kolom perihal diisi dengan perihal surat. Kolom isi ringkas diisi deskripsi singkat isi surat. Kolom dari diisi dengan si pengirim surat. Kolom pengolah diisi untuk bagian yang akan mengolah surat tersebut. Kolom tanggal diisi tanggal yang tercantum dalam surat. Kolom lampiran diisi sesuai jumlah lampiran. Setelah itu, surat dicap dengan tujuan surat telah dicatat ke dalam buku agenda dan kartu kendali. Dari bagian pencatat surat yang selesai diproses oleh pencatat, surat diberikan kepada pengarah dengan tujuan pemeriksaan dan penyimpanan kartu kendali berwarna putih. Kemudian, pengarah memberikan surat kepada sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan. Proses pemberian surat dari sekretaris ke pimpinan. Selanjutnya, surat diproses dengan mengisi 2 lembar disposisi oleh pimpinan. Pengisian lembar disposisi diawali dengan menuliskan tanggal penerimaan surat. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian nomor agenda. Pengisian checklist sesuai dengan sifat surat yaitu segera, biasa, penting, dan rahasia. Lalu dilanjutkan dengan pengisian tanggal surat, nomor surat, serta kode surat. Selanjutnya untuk lembar disposisi dipilih sesuai kebutuhan dan yang terakhir adalah pengisian kolom tanggal penerimaan surat, kolom kepada untuk mengolah surat,
Kolom nomor disposisi sesuai dengan disposisi. Kolom dari diisi pimpinan, serta kolom paraf dibubuhi oleh para pimpinan. Tujuan pengisian 2 lembar disposisi adalah untuk disimpan oleh pimpinan, dan yang kedua untuk arsip perusahaan. Setelah surat selesai ditindaklanjuti oleh pimpinan, surat segera diberikan kepada bagian pelaksana untuk diproses. Pada proses penyerahan surat kepada pelaksana, kartu kendali warna kuning diberikan kepada arsiparis sebagai tanda surat sedang diproses. Berikut adalah proses pengolahan surat oleh pelaksana. Setelah surat diterima, surat kemudian diproses sesuai isi surat. Jika sudah selesai, lembar disposisi diambil oleh pelaksana. Selanjutnya, setelah surat selesai diproses, surat diberikan kepada arsiparis lalu ditukar dengan kartu kendali berwarna kuning sebagai tanda surat selesai diproses. Berikut adalah beberapa proses dalam surat keluar. Yang pertama, surat diketik dan dicetak oleh sekretaris. Proses pemberian surat kepada pimpinan. Setelah surat diberikan kepada pimpinan, surat segera dicek jika ada kesalahan dalam penulisan. Apabila dirasa sudah baik, maka surat segera ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian dikembalikan kepada sekretaris untuk proses selanjutnya. Setelah surat ditandatangani pimpinan, surat diberikan kepada pencatat untuk diproses pencatatan. Proses pencatatan surat dimulai dengan pemberian cap perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian buku agenda surat keluar. Pengisian buku agenda ditulis sesuai dengan kolom yang ada. Kolom alamat tujuan diisi dengan alamat tujuan surat. Kolom tanggal diisi tanggal surat, dan kolom perihal diisi perihal surat. Selanjutnya, proses pengisian 3 kartu kendali diawali dengan pengisian indeks jenis surat, pengisian kode sesuai indeks, pengisian nomor kartu kendali sesuai urutan nomor surat, pengisian kolom perihal diisi dengan perihal surat. Pilih huruf K karena menandakan surat keluar. Kemudian, pada kolom isi ringkas diisikan deskripsi singkat isi surat. Lalu, kolom kepada diisikan alamat surat yang akan dikirim. Kolom tanggal diisi tanggal surat, dan yang terakhir kolom lampiran diisi dengan lampiran surat.
Setelah selesai, satu surat dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim. Kemudian, kedua surat dan kartu kendali dimasukkan ke dalam map untuk diserahkan kepada pengarah. Proses pemberian surat kepada pengarah. Dari pengarah, pencatat memberikan kartu kendali warna merah untuk disimpan oleh sekretaris. Kemudian, surat yang kedua diberikan kepada arsiparis beserta kartu kendali berwarna kuning untuk disimpan sebagai arsip perusahaan. Pengarah memberikan surat kepada resepsionis untuk selanjutnya dikirim oleh kurir. Tahap yang terakhir adalah pengiriman surat oleh kurir.